Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyakin syukur nanti nikmatnya tambah ya. Alhamdulillah pada sehat semuanya. Sehat jasmani, sehat rohani semuanya. Alhamdulillah. Dan insya Allah sesaat lagi akan ada ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita di Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Maulana sehat. Alhamdulillah. Al-Habib Muhammad Syahab. Alhamdulillah. Guru Syam. Masya Allah. Semangat. Yuk. Masya Allah ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tema kita sikapi yang satu ini dulu ya. Kepanikan warga saat gempa. Wah, aku juga sempat dengar ini ya, luar biasa ya saudara-saudara kita di Jogja ya. Ini 5,8 ya, skala Richter ya. Guncang Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita sikapi dulu. Allahu Akbar ya. Semoga kita semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Rabbal alamin. alamin. Wah, luar Iya. biasa. Ibu dengan siapa, Bu? Neneng Rohaeni. Iya, dari Manose. Dari Cibadak, Bumi. Sukabumi, Jawa Barat, Oke, Indonesia. Iya. Tanyain dong, Ah, pernah nggak? Kena Ibu gempa. siapa kan namanya? Bu Neneng, Bu Bu Neneng, Iya. pernah merasakan gempa nggak? Iya. pernah. Pernah. Waktu Iya. terjadi gempa ibu di mana tuh? Ngapain terus apa yang dilakuin? Waktu di sekolah ya. Oh di sekolah Oh, gitu. Ibu iya. guru ya? Iya. Oh, pantes Oh. guru. Berarti hari ini bolos. Gurunya bolos. Udah pensiun. Udah pensiun. Apa yang Iya. dilakuin tuh Bu? Pengalaman-pengalaman dulu. Iya, gitu. pas di sekolah ada gempa. Iya. Iya, itu diselamatin anak-anaknya atau nyelamatin diri sendiri? Kadang-kadang lupa. Saya sendiri langsung aja ke tempat ya Pak. Kayak gitu, anak-anak disuruh keluar. Mau nyelamatin diri sendiri dulu ya? Iya, kadang-kadang lupa seperti itu. Maaf Pak Ustadz. Manusiawi dong guru. Namanya juga gempa, panik kan? Panik sekali waktu itu. Buat kita semua, Heeh. yang namanya alam ini selalu diingatkan. Dari BMKG, saya pernah datang ke kantornya, beliau menjelaskan bumi ini akan terjadi yang namanya fenomena alam. Apa namanya Bu? Fenomena alam. Fenomena alam itu gempa, itu pasti terjadi. Tsunami, pasti banjir, terjadi ya. banjir, itu namanya fenomena. Yang kita hindari adalah bencananya. Kenapa kata bencana? Bencana ini terjadi ketika ada korban. Iya. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang musibah, bencana, malapetaka dan sebagainya, bisa jadi ini adalah bentuk peringatan dari Allah. Allahu Akbar. Bentuk kasih sayangnya Allah kepada hambanya supaya tidak sombong. Benar. Supaya tidak sombong. Bagaimana Allah memperlihatkan rasa cintanya kepada hambanya lewat ujian yang menimpa hambanya. Supaya hamba itu lebih dekat kepada Allah. Bisa bertadabbur, bisa mengingat Allah, mengintrospeksi diri kita. Kalau tidak ada sesuatu yang membahayakan pada diri kita, contoh Ibu kalau diiris pisau tangannya terasa enggak? Terasa. Untung terasa. Terasa Sakit, ya. iya. Untung terasa. Seandainya tidak terasa, tidak ada rasanya potong tangan, Iya. Ibu sudah habis tangannya. Untung Betul. ada reaksi tubuh. Iya. Maka dari sinilah kita bisa belajar bahwa ujian itu bisa jadi mengangkat derajat kita. Amin. Membuat Ya Rabbal orang bisa alamin. mahir. Maka dari sini kita juga bisa belajar bahwa alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa sadar untuk bisa mengukur diri, kemampuan diri kita. Iya. Tidak boleh sombong. Sehebat-hebatnya Jepang adalah daerah bencana. Ya, daerah gempa. Gempa ya. Makanya waktu rumah-rumah orang Jepang itu terbuat dari kertas. Iya, biar Jadi kalau anti jatuh gempa. aman. Aman ya. Nah guru, besok-besok jadi pelajaran, jangan main Iya. kabur sendiri aja ya. Tapi juga gini, kita belajar dari orang terdahulu loh, hebat Ah. banget. Rumah-rumah orang terdahulu kan rumah panggung. Mm-mm. Maka Indonesia itu rumah panggung, kenapa? Walaupun gempa itu aman. Aman, Iya, iya. tidak rubuh.
Karena memang Iya. terdiri dari rumah panggung. Iya, baik. Terima Iya, kasih guru terima kasih. ilmunya dan Umi Iya. ya. Jadi pelajaran kita buat semua ya. Iya. Jadi kalau gempa begitu aja kita kabur sendiri-sendiri ya. Iya. Next kalau misalnya ada gempa apa atau apaan, mungkin ada pelajaran yang bisa diketahui tuh kayak ngumpet di Cuma bawah. Ibu lain kali kalau ada terjadi selamatkan juga anak-anak muda. Suruh keluar. Boleh aku pinjam dulu tepuk tangan dulu buat Ibu. Ya, Masya Allah ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, ini jadi pembelajaran ilmu buat kita ya. Di awal memang namanya bencana itu bisa terjadi kapanpun. Dan di sini terlihat kita mikirin diri sendiri atau masih mau memikirkan keluarga kita ya. Nah, ini tema kita luar biasa. Pernah ada yang sedih di sini, Bu? Pasti ya, sedih uang belanja kurang. Oh paling kalau misalnya sedih ada anak sakit, istri sakit, keluarga ada yang sakit sedih ya. Nah kita akan bahas tentang kesedihan ini ya. Setiap kesedihan pasti ada obatnya. Tepuk tangan dulu yuk. Aku tambahin kalimat pasti di sini kenapa supaya kita nggak putus asa ya. Nah sebelum kita sikapi lebih lanjut lagi kita akan lihat cuplikan yang satu ini nih. Menangis seperti kesurupan. Ini udah berlebihan ya. Ternyata pria ini baru putus cinta. Ayo gak boleh ketawa. Oke. Maksudnya maafin ini jadi terbawa situasi ya. Karena gini loh, jadi laki-laki harus kuat dong ya. Tapi ya gak sekuat itu juga lah. Boleh gak sih laki-laki nangis? Boleh. Tapi kalau untuk yang belum halal gini artinya jebakan nih Bebe ya. Hati-hati kalau misalnya ini belum halal sampai akhirnya kita nangis panjangan gini. Bener gak nih? Jadi akan jadi momen buat setan, buat ngebuat orang ini jadi sedih terus. Jadi akhirnya putus asa. Silakan ya Habibi. Baik. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Ali, ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesuatu yang dimulai dengan yang haram maka hasilnya akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Karena pacaran itu bukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalimat indah itu dikatakan cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja karena suatu saat akan menjadi orang yang paling kau musuhi. Musuhilah atau bermusuhlah kepada orang yang kau musuhi itu sekedarnya saja kalau tidak suka sama orang. Kenapa? Karena suatu saat akan dia menjadi orang yang paling kau cintai. Ini semua hawa nafsu, betul kata Bang Ali, kita cinta mengedepankan hawa nafsu, maka akan menjadi tempat bermain syaitan itu di dalam hati kita. Tambah kita digoda, ayo kau nangis saja. Pokoknya seakan-akan sampai keluar kalimat yang kurang bagus, kalau bukan karena dia, aku tidak akan bisa hidup. Ya, itu mestinya kalau tidak ada Allah, kita tidak akan pernah hidup. Maka meninggalkan sesuatu yang memang itu harus kita tinggalkan, tidak mengedepankan hawa nafsu itu sangat baik. Bahkan Nabi SAW dalam kalimat yang mengatakan innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Nabi itu mengatakan sampai kalimatnya lan. Lan itu selama-lamanya. Innaka lan tada'a. Sesungguhnya engkau, jika engkau meninggalkan sesuatu, tapi lillahi azza wa jalla, meninggalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, hawa nafsu sudah, ini mungkin bukan jodoh saya, sudah tinggalkan. Mungkin dia sudah jodohnya orang lain, dia lebih baik daripada saya. Itu lebih bagus kita katakan. Kenapa? Ketika engkau meninggalkannya itu, sudah kita tinggalkan. Tapi ada catatan, meninggalkannya seperti apa? Lillahi azza wa jalla. Sudah, ini bukan jodoh. Azza karena Allah, aku tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini hubungan juga hubungan yang haram misalnya. Lihat, apa balasan Allah? Illa, kecuali balasannya. Badalakallahu bihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti ma huwa khairun laka minhu. Maka akan diganti lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengedepankan hawa nafsu itu sangat tidak bagus. Mengedepankannya lillah hanya karena Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai momen ini jadi senjata buat setan, buat kita jadi tambah jauh dari Allah ya. Betul, jadi seakan-akan sudah kalau bukan karena dia saya nggak bisa melanjutkan kehidupan. Hancur hidupku. Baik, terima kasih ya Habibi ilmunya. Tepuk tangan dulu.
Yang putus cinta, ya jangan sampai begitu-gitu amat ya. Baik ya, itu nanti berlebihan, nauzubillah min zalik ya. Mendingan langsung aja nikah ijab kabul halal ya ke depannya ya. Ini ada satu lagi nih, ini beneran nih Masya Allah ya, kita akan sikapi dengan hati nih ya. Jerit tangis warga Palestina kehilangan keluarga. Yuk kita lihat. Ya Allah. Ya, dia ngeliat ke atas gitu ya guru ya, terus kayak aku nggak tahu artinya sih, mungkin curhat sama Allah gitu dengan keadaan seperti ini gitu ya. Ada bawain, ya mungkin ada sedikit ikhlas, tapi kalau ngomongin masalah ikhlas guru, mungkin kita aja yang ngeliat dengan seperti itu nggak akan bisa sampai ke titik ikhlas gitu kan. Katanya kalau misalnya dapat ujian atau dapat apa ya, supaya kita nggak sedih kelamaan, maka kita harus ikhlas. Ikhlas yang seperti apa sih guru? Apakah butuh momen atau waktu? Silakan guru. Baik, tabi guru Ustaz Maulana Habib Muhammad, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Fondasi amal kita yakni keikhlasan. Apa yang kita lakukan mestilah dengan ikhlas. Maka kalau berkaitan dengan kata ikhlas, sering kita dengar kata lillahi ta'ala. Kalau melakukan apapun ya udah deh lillahi ta'ala aja. Pernah ngomong gitu Bu? Apa itu lillahi ta'ala? Sama ketika kena musibah, kehilangan seseorang, berpisah dengan orang yang dicintai, selalu bilang lillah. Mana lillahnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah bentuk keikhlasan. Apa lillah itu? Lillah itu satu, mengakui semua milik Allah. Mesti ada tangisan, meskipun ada kesedihan, meskipun ada kegelisahan, meskipun ada kekecewaan, tapi sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang kita lihat di tayangan-tayangan video saudara-saudara kita di Gaza Palestina, mereka semua mengadu kepada Allah, ya Rabb cepat sekali kau ambil anakku ini ya Rabb, sedang lucu-lucunya ya Rabb, engkau sakiti hatiku ya Rabb. Tapi itu hanyalah curhatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya yang terdalam mesti ada keyakinan bahwa memang kalau Allah mau ambil ya sudah. Kenapa? Karena memang semua milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, selain meyakini semua adalah milik Allah, meyakini juga keterbatasan manusia. Ibu, punya orang yang dicintai. Ada pasti. Apa yang dilakukan kalau orang yang dicintai sedang sakit? Kita usahakan semaksimal mungkin. Kita beliin obat tradisional kah, alternatif kah, bawa ke dokter kah. Pokoknya dok yang penting dia sembuh dok. Biasanya kayak gitu tuh. Tapi ternyata toh takdirnya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lillah di sini, ikhlas di sini mengakui keterbatasan kita berusaha. Memang kita sudah usaha maksimal, tapi kita manusia punya keterbatasan. Urusan umur tetap menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut ikhlas itu lillahi taala. Udah semua milik Allah. Kalau Allah memang berkehendak ya sudah, mau apa lagi. Masya Allah, jadi curhat boleh tapi marah nggak boleh ya. Nggak boleh kita marah atas takdir Allah. Baik, terima kasih guru Siap, ilmunya. sama-sama. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh Masya Allah ya. Baik, ini salah satu cara juga supaya kita terhilang dari kesedihan. Kenapa? Ternyata masih banyak orang-orang di luar sana yang lebih susah atau lebih sulit dari kita. Nah, ini ada gimana caranya guru? Ya, betul. Luar biasa yang disampaikan oleh Habib Ali. Masya Allah tabarakallah, bahwa CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Ayo cepat. Iya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Jamaah. Alhamdulillah.
Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Setiap kesedihan ada obatnya. Yuk sama-sama yuk. Setiap kesedihan ada obatnya. Dan pasti ada obatnya ya. Nah baik, kita akan sikapi cuplikan yang satu ini. Mencoba untuk tetap tegar walaupun sulit. Silakan. Oh, Masya Allah ya. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik ini, gimana ngomongnya ya momennya ini memang berat banget ya. Mungkin gini, sholat adalah merupakan salah satu obat juga. Sehingga akhirnya kita bisa melepas dari sebuah kesedihan ya Habibi. Betul. Nah cuma yang jadi masalah nih aku juga pernah lihat akhirnya dia sholat gak kuat gitu kan. Sampai Nangis. Nangis, dia gak bisa bacanya juga gak bisa sampai berlebihan. Bahkan untuk menggerakkan tubuhnya gak bisa. Ini aku Sah atau menyikapi tidak? sholatnya ya sah apa enggak? Silakan ya Baik. Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum menangis ketika sholat. Sebenarnya sholat ini tidak boleh ada perkataan di luar daripada bacaan sholat. Inna hadhihi salah la yasluh, kata Nabi. Sesungguhnya sholat ini la yasluh min kalamin nas. La yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Artinya tidak boleh ada perkataan-perkataan di luar daripada bacaan sholat. Seperti kalimat daripada huruf-huruf hijaiyah. 2 kalimat atau 1 kalimat. Seperti kalimat barun misalnya. Barun atau birun berbakti. Itu kan 2 kalimat. Ba sama ra. Atau qi. Cuman 1 kalimat. Qi itu artinya dalam fi'lul amar. Qi, jagalah artinya. Tapi kalimat qi saja keluar ketika kita sambil menangis itu. Maka sholat kita tidak sah. Maka keluarlah daripada ajaran madhab. Di antaranya dalam madhab Imam Syafi'i. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, menangis ketika kita dalam keadaan sholat, apabila menangis tersebut keluar daripada 2 huruf. Jadi perbedaannya itu apakah menangis ini keluar suara itu termasuk min jinsil kalam, termasuk daripada bentuk perkataan atau bukan menangis itu. Maka pendapat yang pertama, menangis adalah bentuk daripada perkataan apabila sampai keluar. Kalau sampai mengeluarkan huruf hijaiyah 2 huruf atau 1 huruf yang bermakna, maka keluarlah huruf tersebut, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena pendapat yang pertama ini mengatakan menangis min jinsil kalam. Menangis termasuk daripada perkataan. Jadi apabila kita sholat, di dalam Hasyiatul Qulyubi itu dijelaskan betul 2 pendapat ini. Dalam pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa menangis ketika dalam keadaan sholat mengeluarkan suara, maka sholatnya batal. Itu pendapat yang pertama. Dan wathani, pendapat yang kedua, alhamdulillah ada pendapat yang lebih meringankan. Apa pendapatnya? Menangis bukan min jinsil kalam. Jadi apabila kita sholat, baik min umuril akhirah, baik itu tentang akhirat, atau tiba-tiba secara khusyuk kita sholat, kemudian menangis, maka mutlakan tata cara bagaimanapun menangisnya tidak membatalkan sholat. Masya Allah, jadi paham ya. Jadi Setiap sesuatu itu memang harus ada ilmunya. Masya Allah, Jadi iya. ketika kita ibadah itu jadi lebih yakin. Oh tadi saya nangis nih, kecuali pas nangis dia minum air matanya batal. batal, netes ke mulut mungkin ya akhirnya. Iya. Baik, terima kasih. Gitu kan, Iya gila. baik, terima kasih Habib ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh, ini penting buat kita ya. Jadi nggak sembarangan di dalam ibadah kita ya. Wah itu nangis khusyuk banget, ternyata ada aturannya juga ya. Baik, sekarang masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Guru udah ada Iya. yang dilihat? Sudah saya incar-incar dari Incar. tadi nih. Hah. Coba kita lihat dulu, tes dulu. Ustaz bertanya. Kami menjawab. Ulangi, Ustaz bertanya. Kami menjawab. Ibu, Langsung Ibu berdiri. dapat. Iya. wah. Coba lihat sana Bu. Bu pernah bersedih nggak? Pernah. Coba. Deketin. Pernah. Apa yang Ibu lakukan ketika bersedih supaya kesedihannya tidak berlarut-larut? Meminta doa gitu. Oh, tepuk tangan Kepada dulu Allah dong. Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah. Luar biasa. Doa ya. Iya, Ini meminta doa. bagus jawaban singkat dan padat. Iya, meminta doa. Minta doa. Doanya apa Bu? Doanya Mm. ya
meminta doa gitu kepada biar dengan diangkat bahasa kesedihannya. ini, bahasa Sunda. Mau nggak Bu? Saya beritahu apa yang Rasulullah SAW lakukan ketika bersedih dan supaya tidak berlarut. Mau dong Mau. pastinya. Mau. Kita bahas ya. Iya, Iya. baik. Terima kasih Ibu. Silakan Guru. Izin Habib, izin Ustaz Sams. Saya mau sampaikan kepada kita semua, ternyata ada bacaan yang ampuh ketika kita lagi bersedih supaya tidak terjadi kesedihan yang berlarut-larut. Senantiasa saya ingatkan di setiap di mimbar Islam Tindak, kalau orang diuji itu 4 tahap. Marah, sabar, ridha, syukur. 1, 2, 3. Marah, sabar, ridho, ridho, syukur. 1, 2, 3. Marah, sabar, ridho, syukur. Ini tahapannya. Kita tidak menuju ke tahapan-tahapan yang di atas. Sabar, ridho, syukur. Tapi reaksi ini yang marah. Pernah gak gitu? Iya. Kehilangan, sedih, menjerit-jerit. Sampai dia sobek-sobek bajunya. Iya, Dia gusam-gusam mukul-mukul badan. rambutnya. Dia lempar-lempar. Pernah gak? Maka yang terbaik yang kita lakukan supaya tidak berlarut-larut kesedihan itu, bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum. 1, Ya. 2, 3. Ya Hayyu Ya Qayyum. 1, 2, 3. Ya Hayyu Ya Qayyum. 1, 2, 3. Ibu lagi hamil 4 bulan, 1 sampai 4 bulan. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Sambil pegang perutnya. Masya Allah. Paling bagusnya dilengkapi karena Rasulullah SAW kalau kesedihan beliau baca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagis. Ya. Ya Allah yang maha hidup, yang maha terjaga. Ya Allah aku mohon dengan rahmatmu berikan aku keselamatan. Amin ya Allah. Bantu aku. Amin. Tolong aku. Amin ya Allah. Ini jadi kita minta tolongnya sama Allah. Maka ketika kita membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagis, bantu aku, selamatkan aku, maka akan diberikan kemudahan menghadapi ujian itu. Amin ya Allah. Kemudahan untuk menghadapi. Tidak ada masalah, pasti ada solusinya. Cuman kapannya itu. Ibu, Baik. tidak ada masalah, tidak ada solusinya. Penyelesaiannya. Pasti ada jalan keluarnya. Cuma kadangkala kita tidak sabar. Iya. Mau panen buah tanaman yang baru ditanam. Susah. Iya, pengen cepet-cepet aja Pengen ya. cepet-cepet aja, sabar deh. Iya. Kalau kamu terlalu cepat memetik buah, maka engkau akan mendapatkan rujak. Belum jadi, masih keras ya. Masih belum waktunya. mengkal. Iya. Jadinya rujak. Tapi kalau ditunggu lama-lama menjadi jus. Masya Allah, tepuk Sudah tangan bagus. dulu yuk. Ya, kalau misalnya di waktu subuh juga kita sering dengar ya Hayyu Ya Qayyum ya. Cuman la ilaha illa anta, Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Ini dia. yang Satu paling tangan atas. aja diangkat, jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya nyerah. Baik, silakan, namanya siapa, tinggalnya di mana, majelis taklimnya apa, jamnya beli di mana? Tanya Waalaikumsalam. dong, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Wabarakatuh. Allah. Ibu dengan siapa Ibu? Iya. Coba lihat sana Bu. Dengan Ibu Sri Handayani dari Majelis Taklim, Aropa is the best, pimpinan Ibu Haji Mutmainah dari Wow. Cibadak Sukabumi. Sukabumi is the best ya. Alhamdulillah. Baik, mau nanya sama siapa? Izin bertanya pada Ustadz Sam. Ustaz Ya, Syam, Bu. Guru Syam. Ustadz, Udah apakah Arafah benar- is ya. the best lagi. Masya Allah. Ustadz, apakah benar kalau selalu bersedih, kadang sampai depresi itu ada campur tangan dari jin kafir? Dan apakah benar
obatnya dengan ruqyah Ustaz Sam, tolong jawab. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener banget guru. wabarakatuh. Kadang-kadang orang udah sedih kelamaan mengakar, akhirnya bener nggak nih setan akhirnya masuk harus diruqyah nih. Baik. Silakan guru. Bismillah, tabi guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaman najwa minasy syaitani liyahzunal ladzina amanu وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله Allah. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Benarkah syaitan itu bisa menimbulkan kesedihan di hati manusia? Jawabannya betul. Sesuai dengan Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 10 ini. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Untuk membuat sedih di hati manusia orang-orang beriman. Tapi semua itu tidak akan bisa terjadi illa biiznillah. Kecuali Allah sudah izinkan. Tugas kita ada di akhir ayat. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah seorang beriman itu bertawakal, menyerahkan semuanya. Depresi itu apa sih? Dari apa yang kami baca, depresi itu adalah kumpulan peristiwa menyakitkan. Baik itu yang terjadi sekarang ataupun terjadi masa lalu, trauma masa lalu. Ada orang mungkin depresinya ternyata dia nahan selama ini, ternyata dia disakiti sama orang tuanya, nahan. Keluarnya itu perasaannya, subhanallah, setelah dia nanti punya anak juga. Ada yang seperti itu. Maka subhanallah, ternyata pada saat sedih ini jangan sampai kita membuka pintu syaitan untuk masuk. Bisakah diruqyah? Bisa. Semua orang mesti tahu ayat-ayat ruqyah. Mana di antara ayat-ayat ruqyah itu? Suratul Baqarah. Mana suratul Baqarahnya? Bisa 5 ayat di awal. Bisa daripada pertengahan surah Al-Baqarah. Ayat paling mulia ini ayatul kursi. Atau 3 ayat terakhir di antara ayat-ayat ruqyah. Nabi memerintahkan sebelum tidur ada trikul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ini semua ayat-ayat ruqyah. Maka dikatakan jikalau seorang beriman itu insya Allah kalau dia mendapatkan sesuatu ajabal li amril mu'min. Obatnya, pencegahnya apa? Mending kita sedia payung sebelum hujan. Sebelum mesti harus diruqyah, mestinya dia punya sifat orang beriman. Kata Nabi SAW, ajabal li amril mu'min. Hebat orang beriman tuh. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang buruk baginya. Semuanya baik. Kalau ditimpa sesuatu yang dia senangi, dia bersyukur. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak dia senangi, dia bersabar. Maka semuanya baik baginya. Wallahu ta'ala Masya alam. Allah. Untuk mencapai tingkatan itu harus benar-benar dekat sama Allah ya. Iya. Dekat sama guru-guru dengan Jadi tausiah. jangan mengandalkan diri sendiri, tapi andalkanlah Allah Subhanahu wa taala. Di antara mengandalkan Allah yaitu dengan mempercayai ayat-ayat Allah, di antaranya ayat-ayat ruqyah. Baik, terima kasih guru ilmunya. Sama-sama, Bang Tepuk tangan Ali. dulu, ya Allah, nikmat ya, dapat ilmu baru lagi ya. Baik, ini ada cuplikan yang harus kita sikapi ya. Kok bisa begini? Kita lihat ya. Ini berasa anaknya udah naik. Iya, udah naik gitu ya. Mungkin terlalu enteng atau gimana, berasa jadi udah naik. ketinggalan ya, Digas aja kasihan. pergi. Gimana kalau jadi anaknya? Aduh, kalau saya yang jadi anaknya sedih Sedih ya? benar Bang Nah, kalau Ali, saya senang iya. jadi saya nggak usah sekolah. Bolos dong, Sampai sekolah anaknya mana? bolos dong. Kayaknya ibu itu ada kepikiran deh. Ada masalah. Lagi ada masalah dia. Iya, sampai lupa Enggak, anaknya udah naik Lupa atau belum. nanti sampai ke sekolah. Lah mana anakku? Ketinggalannya. Ada pernah kejadian teman kita. Kita syuting kemana gitu. Ketinggalan di SPBU. Nggak jauh-jauh saya punya Namanya- pengalaman. Oh iya, pengalamannya apa Bu? Naik ojek, Iya. saya belum naik, ojeknya udah jalan. Ya Allah. Ternyata semua punya masalah. Makanya kalau ada masalah Iya. jangan kemana-mana. Saksikan terus Islam Islam Tindak. Tindak. Karena ada obatnya di Islam Tindak. Iya. Setiap kesedihan Ada ada obat. obatnya. Jamaah, alhamdulillah. Namanya usaha Sam ketinggalan di SPBU.
Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Setiap kesedihan ada obatnya di rumah. Yang nonton semuanya jangan sedih-sedih ya. Kalau sekarang lagi dalam keadaan sedih, nonton dari awal sampai akhir nih. Masih banyak ilmu sehingga akhirnya kesedihan kita diangkat ya. Ini dia, ini aduh ya Allah kasihan nih ya. Depresi karena dibully kawan nih. Depresi karena dibully kawan. Siswa dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya Allah kita lihat dulu yuk. Baik ini pelajaran bukan hanya untuk yang ngebully tapi yang dibully harus kuat dong mentalnya. Harus bisa mungkin belajar bodo amat gitu kali guru ya. Subhanallah. Karena dilawan pakai apa lagi nih gitu kan ya. Lawan aja gitu daripada kita kena mental. Dan gitu di ya. sini peran orang tua menunjukkan bahwa jangan khawatir nak kalian punya orang tua gitu. Iya. Kamu punya orang tua, makanya Nabi SAW itu pernah mengingatkan sungguh celaka seorang anak yang mengejek bapaknya. Ketika ditanya ya Rasulullah emang ada seorang anak ejek bapaknya sendiri? Kata Nabi SAW orang yang mengejek bapaknya orang lain sehingga orang lain tersebut membalasnya mengejek bapaknya. Sehingga dia sama seperti mengejek ataupun membuli orang tuanya sendiri. Ya Allah, guru kan Pentingnya menjaga lisan. Ini kita bisa dihapus ya pembulian ini ya. Insya Guru, Allah. Al-Kautsar katanya surah ini bisa menjadi salah satu obat buat penghilang sedih. Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Habib Ali serta guru-guru kami di belakang Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma arhamna bil Quran. Menurut para mufassir diantaranya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwasanya ayat ini ataupun surah ini juga terkait dengan pembulian. Pembulian siapa? Pembulian oleh Al-Wa'il kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad SAW dijuluki Al-Abtar. Al-Abtar itu sebutan atau julukan orang kafir Quraisy pada saat itu kepada orang yang tidak memiliki anak laki-laki atau disebut terputus keturunannya. Maka mereka mengejek Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tidak punya keturunan laki-laki sehingga terputus keturunannya. Ini diejek dan dibuli Rasulullah SAW tidak lama setelah kematian putranya. Beliau ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Al-Qasim, sehingga nama Nabi SAW salah satunya adalah Abul Qasim. Maka bayangin kesedihannya Bu, udah meninggal seorang anak, lalu diejek pula sama seorang kafir, yang mana orang kafir tersebut iparnya Abu Jahal, yang mana Abu Jahal juga masih family sama Nabi SAW, masih saudara. Subhanallah, bayangin Bu, kehilangan anak, diejek orang, dan orang itu bukan orang jauh, tetangga sendiri, keluarga sendiri. Bayangin pembulian yang didapatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata pembulian itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu surah singkat yang menjadi surah favorit kita semua. Apa surah favorit kita? Surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Seketika baginda Nabi SAW yang awalnya sangat sedih karena ditinggal anak kesayangannya, anak laki-lakinya, lalu dibuli oleh keluarganya sendiri. Seketika mengangkat kepalanya lalu tersenyum memanggil para sahabat. Ditanya, ya Rasulullah, tadinya engkau bersedih, kenapa engkau sekarang tersenyum? Kenapa engkau bahagia? Karena Allah menghiburku dengan menurunkan satu surah yang sangat menenangkan hati. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikanmu Al-Kautsar. Al-Kautsar bermakna Al-Katsir. Apa Al-Katsir itu? Adalah sesuatu yang banyak, unlimited. Kalau diambil satu anakmu, maka Allah gantikan dengan banyaknya umatmu yang cinta kepadamu. Artinya Allah menggantikan sesuatu yang diambilnya dengan sesuatu yang lebih banyak. Maknanya juga Al-Kautsar itu sesuatu nanti di surga. Kalau kau sabar di dunia, kau akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik nanti. Salah satunya telaga Al-Kautsar. Caranya, fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bagi yang membuli itu urusan Allah sudah. Allah. Ya ini sebenarnya bully paling bahaya tuh kalau misalnya di rumah.
Kalau di rumah udah dihancurkan gimana kuat di luar ya guru ya. Subhanallah. Baik, terima kasih guru, terima Siap, kasih sama-sama, ilmunya. Tepuk tangan Bang dulu Ali. yuk. Makanya di rumahnya harus kuat dulu, jangan saling bully di rumah ya. Saling sayang, saling cinta, saling jaga ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Begini Bu, Ustaz bertanya. Kami menjawab. Oke. Siapa nih kira-kira yang kalau bakal sudah ditanya tadi nih? sebelah kiri, saya mau pilih sebelah kanan. Iya, sebelah Ustaz kanan. bertanya. Kami menjawab. Udah diincer. Sudah diincer. Iya. Dia maju lagi. Tidak apa-apa. Ibu pandang ke sana, silakan. Lihat ke sana, keluarga lagi nonton. Perkenalkan nama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pupu Puliasi dari Majelis Taklim Aropah is the best. Cibadak Sukabumi. Sukabumi, tepuk tangan dulu. It's the best Sukabumi ya. Saya mau nanya ibu. Iya. Ibu pernah nggak sedih karena keinginannya tidak sesuai ekspektasi? Oh, yang diharapkan ya. Ya, Sesuatu pasti. yang Kecewa pasti dan sedih. Oh. kecewa pasti dan Dan sedih. sedih. Terus apa yang ibu lakukan? Berdoa. Berdoa. Iya. Jangan nyontek-nyontek dengan Oh, jawaban sebelah. enggak, berdoa kepada Tadi kan Allah doa juga. semoga ditenangkan hati saya seperti itu. Sifat apa yang ibu lakukan? Sikapnya ibu. Sikapnya gimana ya? Mau pasrah. tahu? Ah. Tadi kan ada bacaan. Iya. Sekarang untuk menyikapi sesuatu kesedihan yang karena harapan yang tidak sesuai keinginan tidak sesuai Ekspektasi. harapan atau ekspektasi, Iya. Betul. maka lakukan ini. Mau tahu? Mau dong. Kita bahas sekarang. Silakan guru. Iya, Tepuk tangan dulu yuk. makasih. Kita dengerin ilmunya guru yuk, silakan. Nah, buat semuanya. Izin Habib dan Sasam. Ketahuilah, atas apa yang kita minta belum tentu dikasih. Ibu kalau anaknya minta dikasih nggak? Belum tentu. Lihat dulu, Iya, apa yang diminta ya. lihat dulu. Apa pantas nggak? Begitu pula atas apa yang kita lakukan. Sebaiknya kalau punya rencana libatkan Allah insya Allah. Kalau ada rencana bagusnya bikin plan A, plan B. Ya, supaya apa? Tidak kecewa. Maka yang kita harus lakukan adalah bersifat qanaah. 1, 2, 3. Kona'ah. Tahu nggak qanaah? Pak, sini Pak. Ayah anda nih. Akhirnya. Boleh maafin. Pakai Karena ini. satu-satunya bapak yang tidak pakai jilbab. Yang paling ganteng. Paling ganteng. Paling ganteng, Masya Bapak, Allah. sifat qanaah itu artinya? Konah itu tawakal, pasrah. Oh, pasrah. Menerima. Tahu nggak Menerima. qanaah itu merasa cukup. Cukup. 1, 2, 3. Merasa cukup. Cukup nggak? Insya Allah. Insya Harus Allah. cukup-cukup. Iya. Iya. Karena sesuai dengan kebutuhan kita itu. Iya. Udah diatur oleh Allah. Makasih banyak ya Pak. Iya. Sama-sama. Jadi bisa jadi beda-beda kalau ditanya apa itu qanaah, apa itu qanaah, apa itu qanaah. Tadi Merasa cukup. Merasa cukup. Baik. Udah paham? Baik. Aman lah. Insya Allah. Iya. Ini teman saya nih. Iya, Oh. waktu 2003 Januari di Madinah ketemu, alhamdulillah. Masya Waktu umroh. Allah, berkah ya. Alhamdulillah. Ya terima kasih Bapak. 2003 Jihan masih 3 tahun. Dua- 2023. Oh, 23. Iya. Jamaah. Baik. Kenapa? Ketika orang merasa cukup, maka Allah berikan cahaya padanya, cahaya kebahagiaan. Timbullah rasa wibawa. Timbullah rasa kemuliaan. Karena kenapa? Tidak berharap. Udahlah, memang segini kok. Cukup tidak mungkin. Maka kita hanya merasa cukup. Kalau orang dikasih satu rumah, pasti minta lagi rumah berikutnya. Dikasih satu gunung emas, pasti minta lagi. Dikasih ini pasti nggak ada cukup-cukupnya. Betul. Betul. Maka tanamkan diri kita merasa cukup. Sehingga kita tidak ada keinginan yang berlebihan. Sudahlah, begini ajalah. Saya sudah merasa cukup, udahlah.
Tidak usah berharap sama yang lain. Tidak usah menginginkan keinginan. Sehingga orang yang merasa cukup tidak akan melakukan hal yang menghinakan dirinya. Makanya dikatakan tadi wibawa. Tidak menghinakan. Apa yang menghinakan dirinya? Cari muka. Emang mukanya kemana? Makanya kalau ke kantor bawa muka. Iya bener ya. Supaya sampai di kantor tidak cari muka. Iya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Iya baik ya Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Dan sekarang waktunya tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang menanya? Oh yang ini nih sebelahnya Umi, Masya Allah. Sehat Umi ya. Boleh berdiri dulu Umi. Suami istri nih. Masya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya silahkan. Perkenalkan nama saya Mutmainah, pimpinan Majelis Taklim Arafah is the best. Pimpinannya nih Masya Allah. Saya mau tanya Bu, kenapa diberi nama Arafah as the best? Karena good. Good, selesai. Ada yel-yelnya yo. Ada yel-yelnya. Apa yel-yelnya? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Arafah is the best. Bersama kita meraih surga. Takbir. Allahu Akbar. Nah, apa is the best? Good. Oke, selesai. Baik, silakan pertanyaannya mau nanya sama siapa? Saya mau bertanya izin sama Habib. Sama Habib, ya Habib ya. Habis durasi saya. Dulu waktu saya ngaji, saya pernah dengar guru saya bahwa suatu saat, suatu hari Rasulullah pernah mengajarkan satu doa kepada sahabat. Andaikan doa itu dibacakan akan menghilangkan semua kepanikan, kegundahan, kegalauan, keresahan, semuanya. Akan hilang semuanya. Yang saya tanyakan apa doanya dan kapan dibacanya. Mudah-mudahan jadi ilmu untuk teman-teman saya yang di sini. Karena saya yang membawa teman-teman ke sini. Iya, jadi dulu 2015 saya ke sini Pak Ustadz. Ya, dia ngobrol nih. Ada dia Sekarang ngobrol. kesini lagi. Iya. 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 Ngobrolnya ntar. Udah sampai situ Umi. Iya. Iya, cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu silakan guruku ilmunya. Masya Allah, pernah terjadi di zaman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Sa'id Al-Khudri. Nabi itu masuk masjid melihat satu sahabat yang bernama Abu Umamah dari kaum Ansor. Abu Umamah ini kelihatan sedih gitu, seperti muka-mukanya Ustadz Maulana sedih. Allahu Akbar. Jadi sedih Abu Umamah ini ditanya, dia sedih duduk di masjid di luar waktu sholat. Tapi di dalam masjid sedang melamun bingung. Maka Nabi bertanya kepada Abu Umamah, kenapa wahai Abu Umamah kau ini mukanya muka dalam keadaan sedih. Kata Abu Umamah, aku lagi bingung ya Rasulullah. Bingung kenapa? Karena bingung, sedih, sampai ibu tadi bilang kekelah ya. Artinya lagi banyak hutang, bingung cara bayarnya. Muka-muka orang hutang kan kelihatan. Nah, cuman sekarang itu muka orang hutang tapi banyak posting lagi jalan-jalan. Iya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Umamah, apakah engkau mau aku berikan doa yang bisa menyelesaikan masalahmu. Walaupun ini sedih masalah hutang, tapi semua sedih termasuk dalam doa ini. Dan dibacanya kapan? Dianjurkan bacanya pagi hari dan sore hari. Atau setiap sholat juga boleh dibaca. Maka Abu Umamah mengatakan, mau ya Rasulullah. Maka Nabi membacakan, kita baca semuanya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati daini
Wa qahlir rijal. Wa qahrir rijal. Artinya ini doa Masya Allah. Ya Allah aku berlindung kepadamu, minta pertolongan daripada kesumpakan, daripada kesedihan, daripada ketakutan, daripada kepelitan, daripada semuanya Masya Allah, daripada tekanan. Wa qahlir rijal, itu semuanya doa ini termasuk yang harus dianjurkan untuk dibaca. Maka kata Abu Umamah, tidaklah setelah aku membaca ini, subhanallah, semua masalahku diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buru-buru kita hafalin ya. Sebenarnya kalau misalnya diapain sekali dua kali langsung hafal insya Allah guru ya. Amin. Ini pagi hari sama Sore hari. sore hari. Terima kasih guru Baik. ilmunya. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Langsung ya diingat, dicatat dan dihafalin mulai sekarang ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Oh sini nih. Masya Allah, ibu mengkrelep banget ini. Baik, namanya siapa, tinggalnya di mana, majelis taklimnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya silahkan. Perkenalkan, nama saya Tuti Latifah dari Majelis Taklim Arofah is the best, Cibadak, Sukabumi. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Arofah is the best ya. Izin Silakan. bertanya kepada Ustadz Syam. Ustadz Syam, Siap Guru Ibu, Syam, silakan. mangga. Pak Ustadz, apakah benar obat yang paling ampuh untuk menghilangkan kesedihan akibat dipitnah adalah memaafkan? Tapi itu berat Ustadz. Bener banget. Apalagi udah menghancurkan keluarga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada dendam ya kalau gini ya. Gimana mau nyampe ikhlas, silakan guru. Baik, tabe guruku Ustaz Maulana, tabe guru kami Habib Muhammad, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Tentang memaafkan, maka itu berat kata ibu yang bertanya tadi. Apalagi kalau kesalahannya memang sudah sangat kelewatan sampai fitnah, sampai menghancurkan keluarga, sampai kita ada kehilangan sesuatu. Makanya sama dengan meminta maaf ini, minta maaf itu bukan hanya dengan lisan, tapi minta maaf itu kalau berkaitan dengan haknya orang maka mesti kita kembalikan dulu. Kembalikan dulu haknya orang, baru kita minta maaf. Nih ada orang yang bertanya, Ustadz saya udah minta maaf tapi nggak dimaaf-maafin. Iya belum kok kembalikan punya orang. Kembalikan dulu, itu maaf itu kan mengembalikan perasaannya. Kalau berkaitan dengan materi, kembalikan materi tersebut, barulah kita bisa mengembalikan perasaan. Tapi berkaitan dengan memaafkan ini adalah salah satu ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Dari lisan baginda Nabi SAW, tiada manusia yang paling hebat dalam rangka memaafkan kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang-orang yang mau benci sama Nabi, tiba-tiba cinta sekali sama Nabi karena sifat pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berat? Karena memang hadiahnya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Hadiahnya dari Allah itu ampunannya Allah. Kita banyak dosa atau sedikit? Maka yang kita harapkan adalah ampunan Allah. Kalau pengen diampuni sama Allah, salah satu caranya juga sering-seringlah maafin orang. Kemudian hadiah yang kedua apa? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Surganya Allah. Pengen surga Bu? Pengen. Tapi banyak dosa. Jadi salah satu caranya adalah dengan cara tiketnya memaafkan orang. Dan memaafkan orang bukan menguntungkan yang dimaafkan, tapi menguntungkan yang memaafkan. Udah dapat ampunan,
dapat surga, dapat lega lagi. Kenapa lega? Ya udahlah, sudahlah. Subhanallah. Makanya dikatakan ada seorang ulama mengatakan ketika ada orang yang benci kepadamu, jangan kau anggap dia tidak ada. Jangan kau nggak hiraukan dia, tapi anggaplah dia tidak pernah ada. Oh, cakep. Terima kasih guru. Subhanallah. Jadi bukan dicuekin, tapi dianggap tidak pernah ada. Tidak pernah ada, jadi nggak kepikiran terus ya. Siap. Keren-keren Masya Allah, jadi motivasi buat kita ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Oh, di sebelah kanan lagi ya. Baik. Anggap aja nggak pernah ada ya. Oke. Baik, namanya siapa, tinggalnya di mana, majelis talimnya Umi, silakan. Saya sudah tahu majelis talimnya. Apa tuh? Arafah is the best ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya boleh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mariati dari Majelis Arafah is the best. Iya. Cibadak, Sukabumi. Sukabumi, tepuk tangan dulu yuk. Iya, silakan. Izin tanya Habib Muhammad. Ya Habibi, Masya Allah. Muhammad silakan. Pertanyaannya? Ya pertanyaannya Ibu. Apakah benar Pak Ustadz obat yang bagi anak yang lagi kecewa, sedih, doa dari orang tua. Tapi gimana kalau orang tua sudah tidak ada, mau minta doa dari siapa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada dua nih, kalau orang tuanya masih ada, bener nggak nih minta doa sama orang tua? Kadang-kadang anak sekarang pada malu minta doa sama orang tuanya, bener nggak? Nah kalau misalnya orang tuanya udah nggak ada, gimana nyikapinya? Silakan ya Habibi. Baik, Masya Allah, orang tua ini adalah karomah buat kita. Makanya kita menjadi orang tua haruslah menjadi orang tua yang dibanggakan oleh anaknya. Orang tua yang bisa memberi contoh. Jangan hanya orang tua bisa minta hanya dihormati tapi tidak bisa menghormati anaknya. Yes, betul. Kemudian orang tua itu doanya seperti apa, Masya Allah. Ketika itu anak minta doa kepada orang tua sampai ada kalimat yang dikatakan oleh Nabi, doa orang tua ke doa Nabi Bani Israel. Doanya orang tua itu seperti doa-doanya Nabi Bani Israel. Seperti doanya Nabi Isa, seperti doanya Nabi Musa, artinya langsung ditembuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pertanyaannya, kalau orang tua kita sudah tidak ada bagaimana? Kita bisa mungkin kalau ada mertua kita minta doa sama mertua, atau kakak, ya, atau teman-teman, atau juga kita punya guru-guru yang memang betul-betul guru yang bisa kita mintakan doa buat kita. Dan yang paling bagus adalah kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita sok bersih, tidak. Ada kalimat yang mengatakan la mu'in illallah. Tidak ada yang bisa menolong kita illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta kepada Allah, bangun kita tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak usah ragu. Bukan berarti kalau tidak didoakan oleh orang kemudian doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, tidak. Nabi SAW menjelaskan dengan gamblang apa kata Rasul. Nabi katakan ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Jelas berdoalah kau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nyuruh minta itu Allah. Allah ud'uni astajib lakum. Mintalah kau kepada aku astajib. Ada perintah dari Allah dan Allah yang menjawab. Mintalah aku jawab. Nabi memperkuat lagi, berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kau harus yakin doamu itu diterima. Masalah diijabah ataupun tidak diijabah itu nanti urusan belakang. Yang penting mintanya optimis, jangan mintanya pesimis, dikabulkan atau tidak ya, dikabulkan atau tidak. Harus yakin, mintanya harus yakin. Urusan dikabulkan, diijabah atau tidak diijabah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita ingat pesan Nabi, minta sama Allah harus yakin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prasangka baik jadi baik, jadi yakin ya. Betul. Terima kasih ya Habibie ilmunya. Tepuk tangan dulu. Termasuk aku tuh kadang-kadang kalau doa ya, banyakin istighfar, astagfirullahaladzim, biar yakin dulu baru angkat doa ya, Masya Allah ya. Baik, ini udah kita kasih kesempatan nanti lagi ya, karena ini udah di penghujung acara dan masih banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah.
lillah. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin kita minta ilmunya lagi. Kira-kira nih apa amalan yang bisa kita lakukan setiap hari untuk menghilangkan kesedihan. Dan yang kedua nih, yang paling utama, kalau misalnya ada kesedihan hadir, apa yang harus kita lakukan? Ya, baik, kita ke Guru Syam dulu, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maka yang pertama kali yang harus kita lakukan tanpa bermaksud menggoda ataupun mengajari adalah sadar. Kenapa? Karena ketidaksadaran inilah yang kadangkala membuat kita mengeluarkan kalimah-kalimah yang ternyata tidak mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Nabi SAW mengajarkan ketika orang sadar dan dia tertimpa musibah langsung sadar ini dari Allah. Ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu disambung dengan doa Allahumma ajurni, atau ada yang membaca Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya Allah, ganjarkan atas musibahku ini pahala yang banyak, dan juga gantikan aku sesuatu yang lebih baik daripada yang engkau ambil. Sesuatu yang lebih baik itu banyak. Bisa jadi bentuk ketakwaannya bertambah kepada Allah, seperti seorang Malik bin Dinar kehilangan kesedihan. Dia sedih sekali waktu kehilangan putri kecilnya, tapi itu menggantikan Malik bin Dinar menjadi seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sadar, entah kesadarannya pakai air mata ataupun tidak, karena tidak semua orang mampu mengeluarkan air mata. Kesadarannya ini disertai dengan kalimah-kalimah thayyibah yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, serta doa Allahumma ajurni atau Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairam minha, sehingga dari musibahnya mendapatkan kebaikan karena doa-doanya. Lisan ini menentukan apa yang kita dapatkan. Hati ini ketika tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dialah Allah yang menguasai hati. Dialah Allah yang memberikan kesedihan, tapi dia juga Allah yang bisa mengobati kesedihan tersebut. Dia Allah yang meninggikan derajat, tapi dia juga Allah yang bisa menjatuhkan derajat. Maka kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat, tapi perlu untuk kita senantiasa belajar sehingga bisa istiqomah dalam kebaikan. Wallahu taala alam. Terima kasih. Ya Habibi, ada yang ingin tambahkan? Baik, Masya Allah, ketika orang kena musibah sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Pertama, introspeksi diri. Introspeksi diri, jangan pernah menyalahkan orang. Dan jangan pernah mengadu dulu sama orang. Curhat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki dan perempuan, apa yang harus dilakukan? Dia ambil wudhu, dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akui kesalahan. Tidaklah Allah menguji seseorang kecuali untuk mencolek orang tersebut agar ingat bahwa dia pernah ada kesalahan. Agar kita itu sadar. Jadi kesalahan, menangis boleh. Artinya sujud kita kepada Allah, menangis kita kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti ada saja tuh Allah berikan wasilah lewat hambanya untuk menolong kita menyelesaikan masalah tersebut. Tapi yang terpenting apa? Yang terpenting yang harus dilakukan mengadu kepada Allah dengan tata cara apapun, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan introspeksinya apa? Mengakui semua apa yang pernah kita lakukan. Jangan pernah nyalain ini gara-gara ini, gara-gara ini, tidak, kita yang salah. Kemudian kalau seandainya kata itu wanita yang dalam keadaan haid, bagaimana tidak bisa untuk ibadah? Langsung istighfar. Gak boleh duduk kita menghadap kiblat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca istighfar. Sampai dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini diajarkan langsung oleh Nabi. Siapa orang yang melazimkan istighfar, maka kesumpakan dia, masalah-masalah dia ada jalan keluarnya. Jadi minta sujud kepada Allah, menangis dan istighfar. Masya Allah, terima kasih ya Habibi. Guruku Ustadz Maulana, ada yang mau ditambahin? Sebagai kesimpulan dari tema kita hari ini, setiap kesedihan ada obatnya. Ketahuilah kenapa orang bisa bersedih. Karena bisa jadi tanda penyesalan dia karena telah berbuat dosa. Maka obatnya adalah cepatlah bertobat. Tadi sudah digambarkan, dijelaskan langsung oleh Habib. Masya Allah, tabarakallah. Bertobat itu kita kembali ke jalan yang sebenarnya. Karena ketika orang berdosa sebenarnya sudah menyimpang. Maka dari sini kita bisa belajar, yuk sedih itu muncul karena kelakuan kita sendiri. Maka bertobatlah. Dan apalagi
Orang sedih kenapa? Karena tidak melibatkan Allah dalam setiap kegiatannya. Maka dari sini kita obatnya adalah ingat Allah. Lalu ada orang bersedih. Kenapa dia bersedih? Karena prasangka-prasangka yang muncul dari dirinya sendiri sehingga menyebabkan dia jadi bersedih. Jangan-jangan, nanti gini, nanti kurangin. Sangka-sangka itulah. Maka harusnya dibalas dengan bersangka baik. Lalu apa lagi? Kesedihan itu muncul karena emosi. 1, 2, 3. Emosi. Maka obatnya adalah sabar, sabar, and sabar. Masya Allah. Terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio dan pemirsa di rumah. Masya Allah. Selamat beraktivitas. Jamaah. Alhamdulillah.